Nah, sehingga dalam sebuah kutipannya, sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, Muhammad Ali Ashitar mengatakan bahwa bukan Ali bin Abi Thalib yang berterima kasih terhadap kepemimpinan itu, tapi kepemimpinan itu sendiri yang berterima kasih kepada Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena begitu mulianya yang memimpin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang mengapa kita membutuhkan pemimpin yang adil. Ini sangat menjadi penting sekali. Sebenarnya kita akan membahas dalam kalangan untuk diri kita, keluarga kita, dan sosial. Nah, itu menjadi pertanyaan pertama, bahwa mengapa kita membutuhkan pemimpin yang adil. Nah, sebelum kita menjelaskan lebih detail mengapa kita membutuhkan pemimpin yang adil dan apa alasan kenapa kita membutuhkan sebuah pemimpin yang adil, apakah dalam sebuah kepemimpinan apakah harus adil, atau bagaimana dengan ketika dia tidak adil dalam sebuah kepemimpinan. Nah, ini yang akan menjadi pembahasan kita. Nah, sebelum kita membahas tentang mengapa kita membutuhkan pemimpin yang adil, kita perlu mendudukkan dulu apa sih yang dimaksud dengan pemimpin itu. Jadi pemimpin yang dimaksud di sini adalah bagaimana dia mampu menjadi patokan entahkah bagi dirinya, keluarganya, dan dalam tatanan sebuah sosial. Sederhananya, bahwa pemimpin itu dia yang mengarahkan, dia menjadi petunjuk, dia menjadi pembimbing untuk dirinya, keluarganya, dan sosial. Nah, ini bagi saya bahwa pemimpin itu adalah seseorang yang mampu mengarahkan terhadap yang dipimpin. Nah, itu dia. Nah, seorang pemimpin pasti ada yang dipimpin. Nah, seorang yang dipimpin ini pasti ada yang memimpin itu. Jadi seorang pemimpin dan yang dipimpin itu sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Dikatakan sebagai seorang pemimpin karena ada yang dipimpin. Dikatakan sebagai seorang dipimpin karena ada yang memimpinnya. Sehingga antara pemimpin dan yang dipimpin itu sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Nah, inilah yang kemudian memunculkan sebuah pertanyaan, bahwa mengapa kita membutuhkan pemimpin yang adil. Jadi salah satu alasan yang penting bahwa mengapa kita membutuhkan pemimpin yang adil, karena dia yang menjadi tongkat, dia menjadi mengerahkan dalam sebuah tatanan sosial, keluarga, dan dirinya. Nah, untuk sampai kepada pemimpin dalam tatanan sosial itu melalui dengan dalam sebuah gerakan Islam itu melalui dengan keluarga. Nah, sebelum masuk kepada keluarga, dia pimpin dirinya dulu. Karena minimal dia mampu mengarahkan dirinya, membentuk sebuah pola kehidupan dalam dirinya, disebut sebagai kedisiplinan. Kemudian nanti masuk kepada dalam ranah keluarga dan dalam sosial, sehingga dia mampu memimpin umat. Disebut dalam syarati ummah dan imamah. Jadi sebuah ummah dan imamah, pemimpin dan masyarakat itu sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Dalam sebuah masyarakat pastinya dia membutuhkan pemimpin. Karena kalau tidak ada pemimpin dalam sebuah masyarakat akan menjadi sebuah masalah besar. Karena tidak ada sistem yang dibangun dalam sebuah tatanan masyarakat itu. Pertanyaan kemudian, siapa yang akan memimpin sebuah tatanan masyarakat itu? Nah, bagaimana ketika dalam sebuah tatanan masyarakat itu bukan pemimpin yang adil yang memimpin sebuah tatanan masyarakat itu? Nah, ini akan menjadi sebuah masalah dan akan menjadi sebuah kekacauan, disebut sebagai
peperangan umat, itu kan salah satu terjadi sebuah peperangan kan itu semua. Dan Mutahar juga menjelaskan dalam Khilafah dan Imamah itu, sebuah masyarakat dan pemimpin atau imamah itu sesuatu tidak bisa terpisahkan di keduanya ini, karena dia dikatakan sebagai pemimpin itu tadi karena ada yang dipimpin. Nah, dalam tatanan masyarakat dia membutuhkan sebuah pemimpin. Nah, inilah yang kemudian menjadi hal penting bahwa mengapa kita membutuhkan sebuah pemimpin dalam sebuah tahanan sosial, karena dialah yang mampu mengarahkan kita untuk sampai kepada titik kesejahteraan sosial. Nah, ini kan dalam sebuah gerakan itu yang paling sebenarnya perjalanan terakhir. Yang pertama kan bagaimana kita memimpin diri kita, memimpin keluarga kita, dan kemudian memimpin sebuah masyarakat. Ketika orang berbicara dalam sebuah kepemimpinan dalam masyarakat, kemudian kita melihat keluarganya, apakah dalam sebuah tatanan keluarganya, apakah sudah adil dalam keluarganya terhadap istrinya, anaknya, dan keluarga-keluarga lainnya. Kemudian terjun dalam sosial, apakah dia sudah adil sejak keluarganya. Kalau belum, itu saya dapat meyakininya, apalagi dalam sebuah tatanan dia sebagai pemimpin kemudian tidak memiliki keluarga, tidak ini, saya yakin bahwa dia memimpin hanya karena apa? Karena misalnya hasrat, ya, lebih tinggi, disebut sebagai haus dengan kekuasaan. Dalam sebuah kepemimpinan bukan kita yang mengajukan diri, saya menjadi pemimpin, bukan. Dalam sebuah kepemimpinan dalam pandangan Imam Ali. Jadi dalam sebuah perspektif Imam Ali bahwa bukan kita yang mengajukan diri kita untuk menjadi sebuah pemimpin dalam sebuah tatanan masyarakat, bukan. Tapi yang mengajukan kita menjadi pemimpin itu adalah masyarakat yang kemudian meminta untuk kita menjadi pemimpin. Nah, sehingga dalam sebuah kutipannya sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, Muhammad Ali As-Sittar mengatakan bahwa bukan Ali bin Abi Thalib yang berterima kasih terhadap kepemimpinan itu, tapi kepemimpinan itu sendiri yang berterima kasih kepada Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena begitu mulianya yang memimpin itu. Nah, bagaimana ketika dalam sebuah tatanan tadi, dalam tatanan sosial, dia tidak melakukan keadilan itu. Nah, ini akan menjadi sebuah problem. Pertanyaannya kemudian, pertanyaan terakhir, bahwa siapakah yang mampu berbuat adil di zaman sekarang ini? Adakah sekarang di manusia sama sekarang ini yang mampu berbuat adil? Apalagi bicara kepemimpinan, adakah sekarang pemimpin yang mampu berbuat adil di zaman sekarang ini? Kemudian siapakah orang tersebut? Nah, itulah yang menjadi pertanyaan untuk kita semua dan menjadi perenungan untuk kita semua. Jadi sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.